everyone, welcome back to Halo Edukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas descriptive text dalam bahasa Inggris. Mau tahu seperti apa aja yang ada di dalam teks ini? Yuk simak penjelasannya di video ini ya. Descriptive text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dan menjelaskan dengan sedetil mungkin ciri-ciri atau sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, benda, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi yang jelas tentang objek yang akan digambarkan atau didengarkan kepada pembaca. Ciri-ciri dari descriptive text. Yang pertama, menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan banyak kata sifat untuk menjelaskan sedetil mungkin objek yang dibicarakan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja penghubung. Struktur dari descriptive text. Yang pertama, identification, berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan yang terletak di paragraf pertama, sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Yang kedua, description, yang berada di paragraf kedua dan biasanya berisi tentang sifat-sifat yang ada pada objek yang kita kenalkan pada paragraf pertama. Agar kalian lebih paham, berikut contoh descriptive text. The cow. Cows are very useful to mankind in supplying them with milk from which both butter and cheese are made. Their young ones are called calves, and the flesh of the calves is fuel. A good cow will give about 15 or more quarts of milk a day, but much depends upon the quality of the pasture she feeds upon. Cows are sometimes prettily marked with black, brown, and yellow spots, and as they lie scattered about a green meadow, add much to the charms of a landscape. Nah, itu dia teman-teman contoh dari descriptive text. Sekarang saatnya tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Soal yang pertama yaitu silakan kalian identifikasikan simple present tense pada teks tersebut. Yang kedua, silakan kalian catat kata-kata sifat yang muncul dalam teks tersebut. Yang ketiga, mana saja kata kerja penghubung yang muncul pada teks tersebut. Kemudian setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, itu dia teman-teman informasi terkait descriptive text, dimulai dari ciri-ciri hingga strukturnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video Halo Edukasi selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai Elsiers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC with me, Miss Ervi. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yakni simple present. Ternyata masih banyak loh yang bingung kapan sih kita harus menggunakan simple present, rumusnya apa? Nah, video ini tepat banget kamu tonton kalau kamu masih bingung tentang simple present. Kenapa harus menguasai simple present? Karena simple present merupakan tenses dasar yang wajib kamu kuasai kalau kamu ingin mahir di dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum masuk ke penjelasan videonya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe ya. Ini dia videonya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC, make everyone speak. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh kalimatnya. I buy a pen. He buys a pen. Dari dua kalimat ini, perhatikan, apakah ada yang berbeda? Ada huruf S setelah kata buy di kalimat he buys a pen. Kenapa demikian? Karena subjek dari kalimat itu adalah he. Jadi, kita memberikan penambahan S setelah kata kerja jika subjeknya adalah he, she, dan juga it.
Dan jangan lupa, kita memberikan penambahan ES di kata kerja yang berakhiran SS, CH, SH, X, dan O. Contohnya, he goes to school. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk negatifnya. I don't buy a pen. He doesn't buy a pen. Jika subjeknya adalah he, she, dan it, maka kita menggunakan doesn't. Does plus not. Kemudian perhatikan, setelah kata buy, kita tidak menambah akhiran s, tapi kembali ke bentuk verb 1, buy. Kalimatnya menjadi he doesn't buy a pen. Selanjutnya, kita masuk ke penggunaannya. Kapan ya kita harus menggunakan simple present? Yang pertama, kalian harus menggunakan simple present untuk menyatakan rutinitas, sesuatu, hal atau kegiatan yang kalian lakukan secara berulang-ulang. Penanda waktu dari kalimat ini adalah kata always, seldom, sometimes, every week, every day, every afternoon, and etc. Contohnya, I wake up at 6 o'clock every day. My father goes to the office every day at 6 o'clock. Masuk ke penggunaan yang kedua. Kita menggunakan simple present untuk menyatakan fakta, kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, api itu panas. Fire is hot. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Water boils at 100 degrees Celsius. Selanjutnya, kita menggunakan simple present untuk kalimat perintah atau larangan disebut juga dengan imperatif. Contohnya, close the door, open the window, be careful. Yang keempat, digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Artinya, kejadiannya akan segera terjadi. Contoh kalimatnya, the party starts soon. The second train arrives this night at 7 o'clock. Untuk membuat kalian lebih paham, aku memiliki soal. Coba ya, kalian analisa kalimat ini, mana yang salah. Kesalahannya ada di mana kira-kira? We goes with my brother. Oke, kalimat tersebut kurang tepat. Kenapa? Setelah kata go diikuti dengan es. Ingat, es hanya ditambahkan jika yang menjadi subjek adalah he, she, dan juga it. Kalimat yang benar seharusnya we go with my brother. Kalimat yang kedua, he doesn't brings the book. Kira-kira yang kurang tepat yang mana? Yups. Ada kata brings setelah kata doesn't. Ingat, jika sudah memiliki doesn't, does plus not, maka yang mengikuti adalah verb 1. Tidak perlu memberikan penambahan s ataupun es. Seharusnya kalimatnya menjadi he doesn't bring the book. Yang terakhir, she watch a movie. Mana yang kurang tepat? Ya, jika kata kerjanya memiliki akhiran ch, maka seharusnya ditambahkan dengan es. Kalimat yang benar seharusnya she watches a movie. Aku mau mengecek pemahaman kalian. Kira-kira kalau kalimatnya seperti ini, kalian sudah paham atau belum ya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar, nanti aku cek. Kalimatnya seperti ini. Dia laki-laki tidak membeli telepon baru. Tulis jawaban kalian di kolom komentar, nanti aku cek ya. See you in the next video. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Elsie.